Jadi langsung masuk aja. Nanti yang strategi yang saya balik di belakang. Hari ini kita akan praktek 3 hal di ELOC. Ya, yang pertama terkait dengan pengelolaan mata kuliah dan user, pengelolaan mata kuliah dan user. Ya, ini kok saya kedouble. Ya, double mengenai ELOC dan pengelolaan mata kuliah dan user. Jadi nanti kita membuat mata kuliah, kemudian menambahkan user di dalamnya, tapi nanti yang user saya balik di belakang sendiri saja, ya, setelah mata kuliahnya jadi. Kemudian nanti memasukkan interaksi dan diskusi, kemudian nanti sedikit mengenai penugasan dan ujian. Ya. Saya modelnya akan melihat logiknya dulu bersama-sama, kemudian setelah logiknya nanti kita praktek karena belajar dari beberapa kali dengan fakultas-fakultas yang lain, ternyata kesulitan ada perangkatnya cuma satu seperti itu, jadi kesulitan ketika praktek. Jadi kita bangun logiknya dulu, kemudian nanti kita praktek sana. Jadi ada 3 hal itu yang akan kita capai. Sekali lagi, ELOC itu e-learning dan juga MOOC atau e-learning yang dipersiapkan untuk MOOC-nya UGM. Ya. Kemudian kita sudah berkolaborasi dengan Erasmus untuk beberapa pelaksanaan mata kuliah menggunakan ELOC ini. Jadi kami bersama-sama dengan beberapa negara dari Swedia, dari Madrid, kemudian dari Perancis, mereka juga menggunakan sistem yang sama dengan ELOC. Dan ketika kami melihat sistem-sistem mereka, gitu ya, agak masih bersyukur walaupun ELOC sering dikatain tidak user friendly, tapi ya nggak apa-apa lah ya. Tapi saya bersyukur ketika melihat yang lain itu tidak secakep Mbak ELOC gitu. ELOC. Ya, ini kemudian ini tadi yang menjadi catatan penting yaitu bahwa kita harus comply dengan industri e-learning. Ya, karena e-learning itu ada kesepakatan pertukaran datanya, pertukaran objek belajarnya bagaimana, pengelolaan ininya bagaimana, pengelolaan database-nya seperti apa, itu ada kesepakatannya, sehingga tidak mungkin kita bisa mendevelop sendiri karena sudah kompleksitasnya itu sudah luar biasa, sehingga kita memanfaatkan saja yang sudah ada yaitu Moodle, dan mengcustom Moodle itu pun tidak mudah. Mengcustom Moodle itu butuh pengalaman yang tinggi dan butuh muncul insight ini harus bagaimana, seperti itu. Kebetulan kita punya pengalaman dengan Moodle itu sejak tahun 2004, jadi sudah sangat menyelami gitu ya untuk yang gini bagaimana, yang itu bagaimana, ya insya Allah bisa menyelami itu. Kemudian yang berikutnya saya pakai pointer. Saya masuk ke logik untuk pengelolaan ELOC-nya. Ibu Bapak semua, kita sudah buatkan pengelompokan kategori supaya semua fakultas dan sekolah itu punya kamar-kamar sendiri. Kenapa kami buat kamar-kamar sendiri? Karena nanti dari kamar-kamar itu nanti kami akan mengangkat ada yang dosen, ada yang akademik yang bagian IT, itu akan kami latih untuk menjadi admin di fakultas dan sekolahnya, sehingga kami mendistribusikan kewenangan, sehingga kami buat skemanya seperti ini, ya. Biologi itu kami beri kategori 101 sampai dengan vokasi 120, ya Ibu Bapak bisa lihat dari kategorinya itu. Nanti masing-masing akan kami latih, ada tenaga dosen dan tenaga tendik itu yang terkait dengan adminnya nanti dengan ditunjuk oleh fakultasnya.
Kemudian ada yang untuk pelatihan SDM, seperti hanya yang Elok yang tadi, yang kenalan dengan Mbak Elok tadi, itu kami masukkan ke pelatihan SDM. Kemudian ada kompetisi daring. Kompetisi daring ini sudah beberapa kali dipakai, jadi ini sudah, kompetisi daring itu seperti melakukan ujian online bersama-sama seperti itu, kemudian dari berbagai tempat. Ya. Waktu itu kita kompetisinya seluruh Indonesia untuk kompetisi jaringan, ya. Dan alhamdulillah kuat. Jadi alhamdulillah kuat. Padahal kompetisinya itu adalah kompetisi mengenai keamanan jaringan, ya, mengenai keamanan jaringan. Kemudian kita juga sudah praktekkan untuk yang model praktikum, yaitu menggunakan simulator. Untuk kompetisinya menggunakan Elok itu juga sudah pernah. Kemudian ini yang baru, yaitu untuk PPSMB. PPSMB kami buat kategori sendiri sehingga nanti ada admin sendiri untuk PPSMB. Kemudian kalau Ibu Bapak yang dari fakultas-fakultas dan sekolah ini sudah bibit-bibit yang ditanam itu sudah kelihatan mekar, sudah tinggal sentuhan sedikit saja, itu nanti akan kami masukkan ke inkubator, ya, ke persiapan MOOC. Ya, ke persiapan MOOC, kemudian nanti selangkah lagi, kemudian nanti akan menjadi MOOC. Inilah yang akan kita selling ke perguruan tinggi yang lain dan ke masyarakat untuk bisa diakses, apalagi sekarang untuk model pembelajaran yang mereka belajar kampus merdeka. Kemudian kami belum sempat untuk mengidentifikasikan karena sebagian besar kemarin, karena yang ini baru saja kami buat kategorinya, sehingga sebagian besar kemarin itu ada di tempat persiapan dan di tempat MOOC. Sehingga Ibu bahkan ada yang praktikum itu Ibu Bapak nanti dilihat kalau kategorinya praktikum mohon diganti untuk menjadi kategori di fakultas masing-masing. Nanti kalau di fakultasnya ada praktikum, nanti tinggal membuat subkategori, jadi biologi/praktikum seperti itu, supaya nanti pengelolaannya mudah dan kami mudah untuk memonitor, karena untuk mata kuliah penyelenggaraan mata kuliah daring ini sudah menjadi indikator dari masing-masing fakultasnya. Jadi kami memonitornya juga lebih mudah. Kemudian yang berikutnya, ya ini tadi langkahnya ya Ibu Bapak, masuk ke elok.utm.ac.id, kemudian masuk ke SSO, ya, SSO, kemudian yang berikutnya Ibu Bapak semua yang belum berhasil login, belum berhasil SSO, mohon tidak usah register. Jadi nanti yang meregisterkan kami saja supaya SSO-nya berjalan baik, karena beberapa kali yang dengan model register itu ada harus setting khusus untuk SSO-nya, masih ada sedikit-sedikit yang bermasalah, ya. Kemudian yang non SSO itu Ibu Bapak register sign up, kemudian untuk passwordnya mohon menggunakan password yang aman, kriteria password yang aman yaitu ada huruf besar, huruf kecil, ada angka, kemudian ada karakter khusus. Ya, karakter khususnya seperti ini. Setelah login, Ibu Bapak akan berhadapan dengan halaman dashboard, ya, yaitu mata kuliah yang Ibu Bapak anggu dan Ibu yang sering Ibu Bapak lihat, ya, nanti akan muncul di sana. Kemudian yang berikutnya, ya ini mulai. Peran penting dari yang ada di Elok itu pada dasarnya sebetulnya dibagi menjadi 3, walaupun kemudian kami pecah-pecah lagi karena ada kebutuhan khusus, ya. Jadi ada, jadi tidak apa-apa kalau ada rapat nanti kami kami rekam. Kemudian nanti rekamannya kami masukkan ke Elok. Ya, tapi mohon kalau masih ada waktu mohon bisa mengikuti. Ada manajer, course creator, dan teacher. Untuk manajer inilah yang nanti akan kami buat per fakultas dan tenaga pendidik dan dosen yang mengadmini satu fakultas, nanti akan kami angkat sebagai manajer. Kemudian nanti Ibu Bapak semua itu pada awalnya menjadi course creator, kalau membuat mata kuliah maka otomatis menjadi teacher di mata kuliah yang dibuat. Ya, sekarang kita mulai mau membuat mata kuliah. Kalau sudah SSO berhasil, tidak masalah, ya.
Kita langsung masuk membuat course-nya Ibu Bapak nanti diklik bagian apa namanya, di bagian administration-nya. Di sini ada manage course and kategori. Kemudian Ibu Bapak nanti klik bagian mata kuliah, tab-nya diklik, kemudian nanti akan muncul, kemudian cari materi yang mau di apa nanti akan saya kok kecampur dengan yang tadi, kecampur dengan mata kuliah, materi kenalan elok ya. Kalau ini kan mau membuat mata kuliah. Jadi nanti setelah diklik mau membuat mata kuliah, nanti akan seperti ini tampilannya. Ibu Bapak perhatikan kategorinya. Ya, Ibu Bapak masuk kategorinya, misalkan dari farmasi gitu ya. Diklik bagian farmasi, kemudian nanti akan muncul di sini yang sudah ada seperti apa. Bermaaf, kalau misalkan ada yang masih kosong, misalkan biologi itu, yang di elok itu sudah banyak banget, tapi kok kosong gitu. Karena ada beberapa yang kategorinya belum bisa pindah. Malah kami menginginkan Ibu Bapak mohon dicek nanti kategorinya disesuaikan deh, supaya kami tidak menyesuaikan satu-satu. Nanti diklik bagian create-nya, terus yang berikutnya nanti mengisi. Untuk prinsip mengisi, jadi prinsipnya begini. Elok itu elok atau Moodle itu memang sangat lengkap, ya. Perangkat fasilitas fiturnya itu sangat lengkap, apapun diatur gitu ya. Bahkan mau direstriksi, katakanlah mata kuliah ini hanya diakses dengan IP yang ada di lingkungan fakultasnya, itu bisa ya. Kemudian materi ini berelasi dengan kompetensi CPMK yang kedua, itu bisa ya. Tapi itu nanti ya, saking lengkapnya sehingga kita melihatnya itu banyak banget yang bisa di kita coba singkirkan itu dulu ya, kita coba singkirkan itu dulu. Prinsip yang pertama, jangan takut ya, jangan takut mengisi, tidak jeblok ya, Mbak Elo tidak menjerit-jerit ya, kita salah-salahin gitu ya. Prinsip pertama, tidak usah takut karena mata kuliah itu bisa di-delete. Kemudian prinsip yang kedua, isi bagian yang bintang-bintang, yang ada bintang-bintangnya merah, yang wajib diisi ya. Kemudian yang berikutnya nanti kita edit ya, yang kita edit yang penting-penting ya. Yang penting-penting itulah yang kita bisa ada catatan. Kalau membuat mata kuliah itu yang harus diisi itu ini gitu ya. Paling tidak nanti kalau sudah terbiasa nanti akan jalan. Okay? Jadi yang bintang-bintang saja. Misalkan untuk membuat mata kuliah ya. Ini nama mata kuliah ini akan muncul di depan. Mata kuliah ini akan muncul di depan, pengantar manajemen. Kemudian short name-nya ini akan dipakai untuk pencarian. Jadi kalau mahasiswa kita mencari mata kuliah pengantar manajemen karena sudah hafal kodenya dan sudah diberitahu oleh dosennya kodenya adalah FEB 101, maka ketika klik mata kuliah di tempat pencarian itu langsung ditulis FEB 101, itu sudah langsung muncul pengantar manajemen. Jadi dua ini tuh dipakai untuk pencarian ya. Kemudian nanti kategorinya harus disesuaikan. Ibu Bapak default ada di tempat praktikum, tapi Ibu Bapak mohon dicek supaya sesuai dengan fakultasnya. Kalau kemudian salah kategori tidak apa-apa, nanti bisa Ibu Bapak edit lagi. Kemudian untuk visibility-nya ini bisa di show atau bisa di hide. Tapi kalau Ibu Bapak belum percaya sekali, itu bisa di hide dulu. Jadi nunggu lengkap nanti baru diperlihatkan. Bedanya apa show dan hide? Itu di bagian depannya. Di bagian depannya itu mata kuliahnya terlihat atau enggak. Kalau yang di show orang luar itu bisa lihat kayak etalase. Oh itu ada mata kuliah itu. Tapi kalau di hide mata kuliah itu tidak kelihatan. Ya. Walaupun untuk akses tetap haknya masing-masing dosen. Ya. Kemudian untuk setting misalkan mau untuk semester depan sampai akhir Januari itu kalau misalkan ini tidak diklik berarti mata kuliah ini itu berlangsung selamanya. Kalau ini tidak diklik, ada waktu selesainya. Yang berikutnya ini yang penting Ibu Bapak semua. Kami sering mendapati Ibu Bapak mengisi deskripsi di sini itu terlalu panjang. Kalau deskripsinya terlalu panjang, itu nanti tampilan di depannya itu enggak cantik. Eloknya jadi
Nah, eloknya jadi agak belepotan gitu ya. Panjang sekali. Dan nanti bisa dilihat bisa di beberapa mata kuliah itu sampai kalimatnya itu panjang lebar ya. Kemudian Ibu Bapak, karena kita biasanya copy and paste dari RPKPS ya. Ini kan saya copy and paste dari RPKPS ya. Ibu Bapak lebih baik di copy paste-nya itu di notepad ya. Jadi Ibu Bapak siap notepad ya. Kemudian nanti dari notepad baru masuk ke sini. Sehingga nanti apa namanya huruf-huruf huruf-hurufnya itu sudah ternormalisasi. Jadi apa tidak seperti apa bermacam-macam seperti itu. Jadi sudah dinormalisasi ya. Kemudian kami pesankan tidak usah attachment file di sini karena ini dilihat di bagian depan sendiri. Ya. Kalau di bagian depan sendiri etalase kayak toko gitu, maka yang perlu kita perlihatkan supaya dalamannya Mbak Elo itu cantik itu kan berarti etalasenya itu kan harus cantik, harus apa namanya ya apa namanya agak seragam, kemudian tidak jomplang-jomplang seperti itu, jadi kelihatan cantik dari etalasenya. Jadi ini sangat mempengaruhi kecantikan etalase. Ya, kemudian yang berikutnya untuk image ya, image ini nanti akan muncul di bagian samping mata kuliahnya ya. Untuk ukurannya itu sudah kami berikan contoh, nanti ada di folder di tempat materi itu, Ibu Bapak bisa lihat. Dan ini saya biasanya pesan sama mahasiswa saja. Saya kalau asisten udah jago, ini saya pesan itu cuma 1 menit jadi kok. Jadi saya punya mahasiswa gitu, saya karena sudah malam, kayak saya sapa 5 orang mahasiswa. Kemudian mungkin yang lainnya tidak aktif, yang nyapa hanya 1 gitu. Dek, tolong dong aku bikinkan gini, tulisannya gini, nanti yang dibikin yang lucu ya. Cepet banget itu udah kasih gitu ya. Jadi Mbak Eloknya jadi cantik nih untuk materi ini. Yang berikutnya ada format di sini. Kita bisa memakai dengan format atau bisa yang baru itu menggunakan collab. Kalau Ibu Bapak kemarin pengalaman menggunakan Coursera, ya menggunakan Coursera, itu kan ada yang model collab. Jadi model kemudian tutup terus di expand seperti itu ya. Nah, itu ada yang modelnya collab. Itu Ibu Bapak bisa bereksperimen. Prinsipnya adalah jangan takut tidak akan bengok-bengok Mbak Eloknya ya. Kemudian number of section-nya itu bisa berapa, misalkan Ibu Bapak mau langsung 16 juga bisa. Misalkan mau dicicil 4 dulu, tidak apa-apa, karena nanti di dalam bisa menambah. Yang lainnya sudah sesuai default. Kalau sesuai default itu sudah dipilihkan yang paling optimal, yang paling sering dilakukan orang. Ya. Itu kemudian yang berikutnya nanti save and display. Kemudian nanti akan sudah selesai nanti bentuknya seperti ini ya. Setelah itu nanti akan kita akan role dari tadi yang membuat mata kuliah nanti akan otomatis menjadi pengajarnya. Ya. Tiba-tiba di tempat usernya kok sudah jadi teacher ya, karena kami sudah buat otomatis seperti itu. Setelah itu nanti kita akan langkah berikutnya kita akan menambahkan aktivitas. Oke, sekarang kita bersama-sama Ibu Bapak untuk